masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat. Proses penerimaan peserta didik baru 2024 berkaitan dengan penentuan siapa dan seperti apa para peserta didik ini mendapatkan jalur afirmasi begitu ya, karena memang jelas terlihat begitu bagaimana jalur afirmasi ini menjadi hal yang banyak sekali celah untuk bisa dijadikan kecurangan begitu. Ada yang ngikut-ngikut begitu ya istilah katanya, ada yang ngikut-ngikut untuk jarak dan lain hal sebagainya, termasuk juga bagaimana penentuan kemudian alur yang harus dilalui oleh para orang tua siswa untuk mengikuti jalur afirmasi. Kembali Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi Dr. Andes Ahmad Saifullah MM. Pak Kadis, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Kabar baik, Pak Kadis. Alhamdulillah. Gimana Ibu juga baik? Alhamdulillah. Baik, Pak Kadis berbicara tentang PPDB begitu berkaitan dengan SKTM. Begitu. Ini seperti apa sih sistemnya untuk masyarakat atau mungkin orang tua, khususnya orang tua peserta didik yang memang setiap tahunnya ini menggunakan SKTM, apalagi di musim PPDB ini informasi yang didapat ini Kota Cimahi naik begitu ya pengajuan SKTM-nya 40%. Ini seperti apa Pak Kadis? Mungkin bisa dijabarkan. Oh ya, terima kasih. Pertama-tama mungkin saya ingin sampaikan bahwa mungkin ada sedikit koreksi Bu ya atas diksi SKTM. Nah, sekarang itu sebetulnya istilahnya itu sudah bukan lagi SKTM atau Dinas Sosial maupun Kelurahan tidak mengeluarkan atau menerima pengajuan SKTM. Adapun yang diusulkan oleh masyarakat adalah pengusulan terdaftar pada DTKS. Pengusulan? Jadi di DTKS baik bansos maupun non bansos. Nah memang tadi betul Ibu menyampaikan ada perkiraan kenaikan sekitar 40%, dan itu untuk tahun 2024 bulan Mei masih belum terlaporkan kenaikan signifikan. Itu yang 2023 Bu ya. Tadi diperkirakan ada kenaikan 40%. Kenaikan signifikan pada 1 minggu terakhir adalah pencetakan surat keterangan DTKS berkisar antara 10 sampai 30 orang pemohon dalam satu hari. Memang selain untuk PPDB jenjang SMA, surat ini banyak diakses untuk KIP kuliah Bu. Jadi bukan hanya untuk PPDB, tapi juga untuk kepentingan siswa yang akan melakukan kuliah gitu dengan mengakses KIP. Sedangkan sasaran jalur afirmasi bagi keluarga tidak mampu adalah keluarga yang terdaftar. Nah ini Bu ya, yang perlu dimahami oleh semua pendengar RRI yang tercinta. Sekali lagi kami sampaikan, sasaran jalur afirmasi bagi keluarga tidak mampu adalah keluarga yang terdaftar sebagai penerima KIP, BPNT, dan PKH, dan bantuan pemerintah yang terdapat pada DTKS. Jadi sekarang intinya Kemensos itu sudah memperbaiki baik dari kesisteman juga dari segi prosedural, sehingga kemungkinan untuk penyalahgunaan kalau istilah Ibu tadi SKTM ya itu agak bisa ditekan itu, karena sekarang itu sudah disegmenkan, sudah dikelompokkan bahwa keluarga tidak mampu ini keluarga seperti apa gitu. Nah, keluarga yang terdaftar sebagai penerima KIP, BPNT, dan PKH. Nah ini nantinya Disdik akan meminta penyandingan ke Dinsos untuk mengkonfirmasi apakah siswa ini sudah bisa dikategorikan
tidak mampu dan dapat jalur afirmasi, nah kita nanti akan cek di sistem gitu. Nah kira-kira begitu Bu. Artinya ini bisa menekan kecurangan-kecurangan yang terjadi di PPDB setiap tahunnya begitu ya Pak Kadis ya. Ini sebetulnya betul, kalau betul untuk masyarakat awam nih artinya belum tergabung belum dapat KIP, BPMT atau mungkin ada pembaharuan data setiap tahunnya dari Dinas Sosial sendiri. Ini apakah memang sistemnya seperti apa sih kemudian untuk menekan munculnya kecurangan-kecurangan yang terjadi setiap tahunnya ketika PPDB berlangsung, ini seperti apa sih Pak Kadis seharusnya? Ya, salah satunya tadi untuk mengurangi ya, menekan kekurangan atau penyalahgunaan mungkin ya, penyalahgunaan penggunaan data. Ya mohon maaf kadang-kadang kan kalau saya perhatikan kalau pada musim PPDB ini sekali lagi dalam tanda kutip Bu ya, yang mampu ini tidak dimampukan gitu. Ini dia yang menjadi PR besar begitu ya Pak? Iya betul. Makanya Kadisdik ya baik provinsi maupun kabupaten kota juga itu hanya melibatkan Dinsos itu, melibatkan Dinsos untuk menekan dari tadi segi penyalahgunaan atau kecurangan atau berbagai ketidakbenaran dalam menggunakan akses afirmasi melalui keluarga tidak mampu ini, Bu. Nah, tadi salah satunya tadi, Bu, ya, ketika nanti ada yang mengajukan ini dalam tanda kutip misalkan ada lolos segala macam, nah kita nanti akan dicek di data DTKS. Apakah ada nggak datanya, gitu Bu ya? Kalau tidak ada ya tidak bisa, gitu. Nah nanti distrik akan memutuskan ini mah tidak bisa mau jalur afirmasi kalau tidak mampu. Nah mungkin itu tuh salah satu solusi atau salah satu upaya yang dilakukan oleh tim mungkin Bu ya, tim untuk menekan laju ketidakbenaran dalam penerimaan PPDB ini. Itu Bu. Ya, baik. Selepas ini sesuai data yang ada begitu. Jadi jelas ketika memang satu calon siswa ini tidak ada di data KIP, BPMT dan PKH ini, otomatis secara sistem tidak bisa mendapatkan tidak bisa mengikuti jalur afirmasi begitu ya Pak Kadis. Kemudian apakah ada survei langsung ke lapangan untuk mengetahui, karena suka ada nih yang numpang titip kartu keluarga dan lain hal sebagainya, ini seperti apa buat strategi jauh-jauh hari begitu, ini masih terjadikah Pak Kadis hal-hal seperti ini? Kalau itu mungkin tepatnya mungkin Bu ya nanti mungkin dijelaskan oleh distrik karena itu ranahnya ada di distrik ya, ada atau di Dukcapil kalau tentang tadi memasukkan ke kartu keluarga sehingga dia bisa mendapatkan dengan dengan jarak ke sekolah yang lebih dekat gitu mungkin ya. Nah kalau di Dinsos itu lebih penekanannya kepada afirmasi yang terkoreksi bahwa masyarakat tidak mampu gitu. Baik. Selama ini Pak Kadis, kebijakan pengusulan atau mungkin surat keterangan DTKS ini untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu sudah efektifkah atau mungkin sejauh ini dilihat sudah efektifkah penggunaan pengajuan DTKS ini untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu? Alhamdulillah justru dengan ini mungkin kita itu berupaya semaksimal mungkin justru ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan. Karena kalau tidak mulai DTKS ini, akhirnya tadi yang saya sampaikan itu, yang mampu juga ingin tidak mampukan gitu. Akhirnya kuota untuk masyarakat yang tidak mampu ini ketutup oleh yang tadi ingin tidak dimampukan tadi gitu. Nah dengan DTKS ini otomatis kan nanti akan menyaring itu sehingga aksesibilitas untuk kesempatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan jalur afirmasi, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan ini mudah-mudahan akan lebih besar gitu Bu.
Iya, Pak Kadis, ini merunut bahwa naik nih pengajuan data, pengajuan DTKS lah boleh dikatakan begitu untuk tahun ini di PPDB tahun ini di Kota Cimahi naik 40%. Artinya kondisi kesejahteraan sebagian warga masyarakat Cimahi untuk tingkat kesejahteraannya menurunkah atau seperti apa nih Pak Kadis? Oh iya, pemahamannya mungkin seperti ini Bu, pemahamannya. Jadi tidak ada linearisasi, ya, tidak ada hubungan yang linear antara kenaikan peserta afirmasi dari DTKS yang kenaikan 40% dengan tingkat kesejahteraan. Justru sebaliknya. Kalau menurut kami justru ini berarti masyarakat yang tidak mampu sekarang sudah mengakses lebih luas terhadap jalur afirmasi ini, Bu. Ya, karena apa? Karena mungkin tadi sudah ada berbagai kita terobosannya untuk hal-hal tadi, penyimpangan tadi, sehingga kesempatan bagi masyarakat yang tidak mampu ini itu lebih animonya lebih besar gitu. Bukan berarti tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang kesejahteraan meningkat gitu. Bukan berarti masyarakatnya yang tidak mampu ini meningkat, bukan demikian. Itu seperti itu ya. Karena ini kan sudah ada datanya di TKS. Jadi data ini data yang sudah fix. Nah, sementara untuk tahun ini ternyata akses dan animo dari masyarakat kurang mampu untuk melakukan PPDB dari jalur afirmasi tidak mampu ini meningkat. Karena tadi mungkin dirasakan oleh masyarakat itu ada akses yang lebih mudah dan ada berkeadilan mungkin itu. Tidak ada hubungannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Cimahi menurun, bukan. Baik, artinya ini kan data yang sudah ada. Berdasarkan data yang sudah ada dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas pemerintah untuk memudahkan putra-putrinya bisa tetap mengenyam pendidikan sekolah sampai tingkat SMA minimal begitu ya. Dan betul sekali Bu, dan itu juga mungkin kebahagiaan buat kami. Kenapa? Karena salah satu tolak ukur untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, kemampuan daya beli masyarakat kan diawali dengan pendidikan. Ya, sekarang dengan ada kesadaran dari keluarga tidak mampu ini untuk mengakses pendidikan, mudah-mudahan ke depannya itu akan beriringan dengan berkurangnya masyarakat tidak mampu gitu. Begitu. Tadi dikatakan bahwa pengajuan DTKS ini tidak hanya saja untuk calon peserta didik SD, SMP, SMA, tapi juga untuk KIP mahasiswa begitu. Ini sistemnya samakah seperti pengajuan DTKS untuk calon siswa SD, SMP, SMA, Pak Kadis, atau seperti apa? Ada perbedaan mungkin? Ya, kalau untuk ini Bu, untuk yang keperluan tinggi ini keperluannya itu kan si mahasiswa tidak mampu ini ingin kuliah Bu ya. Nah, ingin mengakses KIP. Nah, sehingga kan salah satu persyaratan untuk KIP ini adalah harus dia terdaftar di DTKS. Nah, jadi dia ke kami minta untuk dicatatkan dia sebagai yang terdaftar atau masuk ke data yang ada di DTKS. Itu mungkin Bu. Baik, sejauh ini Pak Kadis berkaitan artinya Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Cimahi saat ini sedang banyak sekali bersua begitu ya untuk mengsinkronkan apakah benar lagi jalan bareng-bareng nih, apakah benar data yang penyesuaian data antara pengajuan calon peserta didik yang mengajukan afirmasi ini sesuai nggak dengan data yang sudah ada di Dinsos. Ini sudah sampai mana nih perkembangannya jelang PPDB yang akan berlangsung bulan ini? Sudah mulai ya, kalau PPDB ini sudah mulai berjalan ya pendaftaran begitu Pak Kadis? Ya. Nah, ini untuk memastikan mungkin belum bisa kami sampaikan datanya Bu, tapi kelihatannya dinamisasinya ini mulai kita pantau gitu Bu ya. Tapi pasti
apakah ini datanya seperti apa, mungkin perlu waktu juga karena kan ini Bu ininya. Ya. Baik, Pak Kadis, ini sebelum kita akhiri obrolan kita, ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan pengajuan DTKS jelang BPBD 2024 di wilayah Kota Cimahi sendiri, Pak Kadis. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih sama-sama tentunya rekan-rekan di RRI mengundang kami untuk memberikan informasi bahwa PPDB ini semuanya sekarang mendapatkan pemantauan dari siapapun. Khususnya bagi kami sesuai dengan tupoksi dinas sosial, ini tentunya akan mengupayakan kepada keluarga yang tidak mampu ini agar bisa seluasnya pendidikan dengan jalur afirmasi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh ketentuan dari pemerintah. Sehingga kedepannya ketika masyarakat tidak mampu ini sudah mengakses pendidikan yang seluas-luasnya, berarti kedepannya mudah-mudahan bisa menaikkan tingkat derajat kesejahteraan yang keluarga tidak sejahtera ini atau keluarga tidak mampu ini kedepannya lebih baik lagi gitu Bu. Ya, baik. Jadi alhamdulillah dengan ini kami juga menghimbau mungkin kepada masyarakat Kota Cimahi yang merasa tidak mampu untuk dapat mengakses ya atau mendaftarkan secara mandiri juga bisa Bu, melalui cek bansos Kemensos go.id ya go.id atau juga melalui pendaftaran dibantu oleh Peksos ya, oleh petugas sosial di kelurahan, terus yang lainnya gitu, sehingga mereka akan lebih mudah lagi mengakses untuk jalur afirmasi ini. Dan tentunya kami berharap jalur afirmasi tidak mampu ini tidak diisi oleh masyarakat yang mampu. Nah, itu. Pak Kadis, ini muncul pertanyaan dari pendengar kami, jika memang masih ada kecurangan terjadi, penyalahgunaan DTKS terjadi, ini apakah ada sanksi tertentu untuk si pengguna DTKS dan pemberi DTKS itu sendiri, Pak Kadis? Ya, mungkin kalau sanksinya, kalau dari kami mungkin merekomendasikan Bu ya, rekomendasikan ke distrik, dan mungkin nanti distrik yang ininya Bu. Oh. Nah, kalau dari dinsosnya kami akan tegas Bu. Tegas akan dihapus dari DTKS Bu. Oh, seperti itu. Ini tegas dia. Tapi Jelas. kalau tadi untuk kelanjutan dia pendidikannya bagaimana, karena dia mohon maaf awalnya mulai dari jalur yang kurang baik, nah itu mungkin distrik nanti akan menentukan apakah siswa ini akan dikeluarkan, diberhentikan atau bagaimana. Itu di distrik. Hanya kalau dari kami ini akan dihapus dari DTKS-nya. Gitu. Oh, ini sudah jelas ya dari Dinas Kota Cimahi, ketika memang ada yang berani-berani melanggar dihapus gitu ya. Tiba-tiba orang mampu ingin dianggap tidak mampu. Gitu. Jadi sanksi tegas dari Dinas Sosial sendiri ini akan dihapus begitu ya datanya. Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak sudah memberikan informasi di pagi hari ini dan berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung di Dialog Bandung pagi ini. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi Dr. Andes Ahmad Saifullah MM di Dialog Bandung pagi ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia
yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat. 8 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 dari Bandung dalam Dialog Bandung Pagi ini mengupas topik pengajuan DTKS menjelang PPDB di Kota Cimahi yang meningkat 40%. Tentunya seperti apa sistem kebijakan DTKS dilakukan di sekolah-sekolah negeri dan swasta di Kota Cimahi. Pro 1 sudah terhubung bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Dr. Anda Heni Tisaini, MP. Bandung Pagi ini. Bu Heni, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Kabar baik Bu Heni pagi hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Waduh, sedang sibuk, agak batuk sedikit lagi musim begitu ya. Sedang sibuk PPDB betul. Mungkin ya. Ini Bu Heni berkaitan dengan PPDB, berkaitan sangat erat sekali kaitannya dengan kalau sekarang dibilangnya itu DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Ini munculnya kebijakan DTKS terhadap distribusi peserta didik di sekolah-sekolah swasta atau negeri ini seperti apa Bu Heni, mungkin bisa dijabarkan? Distribusinya ya, gini Mbak, untuk kaitan dengan PPDB kita memanfaatkan data DTKS itu untuk keperluan, kan kita punya jalur, beberapa jalur ya untuk PPDB. Nah, diantaranya ada jalur afirmasi. Di dalam jalur afirmasi itu ada data keluarga tidak mampu, calon peserta didik maksud saya. Satu lagi adalah yang anak berkebutuhan khusus atau yang berkebutuhan anak spesial seperti itu. Nah, untuk DTKS sendiri itu ada di kurang lebih kita punya porsi 15%, Bu. Jalur afirmasi itu 15%, jadi di dalamnya 15% itu kurang lebih untuk 2 tadi, Bu. Ya, kemudian ini sistemnya seperti apa nih untuk penerimaan siswa baru di PPDB tahun 2024 ini, Bu Heni? Iya, sistem penggunaan datanya, Mbak, atau gimana? Iya. Jadi dari tahap awal kami sudah bersurat ya ke Dinas Sosial, dan kita mengirimkan data Dapodik. Data Dapodik itu data pokok pendidikan, itu data yang memuat data milik Kementerian Pendidikan yang isinya terkait segala macam data kependidikan lah, ada guru, ada data sekolah, ada peserta didik, infrastruktur dan seterusnya. Nah, kemudian kita mengirim data bersurat ke Dinas Sosial untuk memohon mempadankan data Dapodik yang kita punya dengan data keluarga tidak mampu gitu, Bu. Seperti itu. Nah, kita kirim data awal dari misalnya nih tahun ini PPDB kita itu kan dari SD mau ke SMP gitu kan, Bu ya, dari dari SD ke SMP kira-kira misalnya kita tuh kurang lebih mengirimkan data itu 15 ribuan data. 15 ribuan data. Nah, itu kemudian kita kirim memohon untuk dipadankan dengan data DTKS gitu, Bu. Seperti itu. Nah, dipadankan itu. Ini tadi 15.000 data PPDB disinkronkan dengan data DTKS yang ada. Ini berdasarkan, kalau misalnya kita melihat dari PPDB di tahun 2023 kemarin muncul ada, kalau berbicara tentang ketidaksesuaian, kemudian dugaan-dugaan penyalahgunaan dan lain hal sebagainya, ini seperti apa nih
Bu Heni? Kalau sepertinya kalau penyalahgunaan tuh tidak terlalu ya, karena kita pegangan pertama Dapodik kita itu sudah resmi ya, data kementerian yang kita punya. Di dalamnya misalnya saya berikan contoh ada data peserta didik. Artinya kalau ada di Dapodik itu anak itu memang murni anak sekolah di sekolah tersebut, misalnya anak A gitu ya. Yeah. Sudah ada Dapodiknya, artinya memang anak itu betul-betul adalah peserta didik di sekolah tersebut. Nah, hanya kita tinggal cek apakah anak ini tuh masuk keluarga dengan orang tua tidak mampu atau bukan gitu kan, agar dia bisa masuk ke dalam data DTKS gitu ya. Kita bisa cek gitu. Nah, makanya kemudian kita memohon ke dinas sosial untuk mempadankan data tersebut, apakah anak tersebut masuk kategori tidak mampu atau tidak gitu. Akhirnya misalnya keluarlah data sekian. Kami baru dapat data kurang lebih 7.961. Ini untuk PPDB 2024? Sekarang tahun ini. Muncul kejanggalan-kejanggalan nggak nih Bu Heni, atau mungkin muncul ketidaksesuaian data dari Disdik dan Dinkes ini, atau seperti apa? Bisa Bu, bisa. Itu ada ketidaksesuaian data itu selalu ada. Misalnya tidak sinkron nama orang tua misalnya tuh, atau tidak sinkron data sekolah. Ya kita tandain Bu untuk kemudian kita cek kembali gitu. Nah, itu ketidaksesuaian hal yang biasa dan bisa diperbaiki. Ini kalau ketidaksesuaiannya berkaitan dengan penyalahgunaan dan hal sebagainya, ketahuan nggak nih yang memang tadi dikatakan oleh Pak Kadis Dinsos, ada yang mampu tiba-tiba masuk ke data tidak mampu dan lain hal sebagainya. Ini ada nggak nih kecurangan-kecurangan seperti itu muncul? Sebetulnya kalau itu wilayahnya dinas sosial ya Bu ya. Jadi gini, kalau kami itu kan justru kami karena penentuan data DTKS itu kan ada di dinas sosial ya. Penentuan data DTKS itu ada di dinas sosial. Kita hanya mengirimkan data Dapodik kita untuk dipadankan. Nah, selanjutnya ketika misalnya keluar data sekian ribu dari sosial, itu kita jadikan pegangan. Nah, kemudian satu waktu misalnya anak tersebut kan daftar nih Bu, ya besok misalnya daftar untuk masuk ke SMP menggunakan jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu kan yang tidak mampu dan data anak disabilitas, jalur disabilitas. Nah, kemudian ternyata anak tersebut ketika dia mengupload misalnya ada kartu DTKS-nya, kemudian setelah kita padankan, kita cek memang ada gitu ya data hasil pemadanan dari data Dapodik dengan data DTKS, artinya anak itu bisa diterima Bu di sekolah yang dituju menggunakan jalur afirmasi dengan catatan kuotanya juga masih tersedia gitu kan. Kita jalur afirmasi itu 15%. Nah, itu seperti itu Bu. Jadi kecurangan datanya itu sebetulnya di saringan awal Bu. Kalau sudah masuk kemudian dia mengupload kartu kesertaan sebagai keluarga tidak mampu tercantum dalam DTKS, artinya itu sudah sah gitu, sudah valid dan kita bisa terima. Jadi kalau justru yang menjadi masalah itu mungkin di pengajuan data. Jadi misalnya kan mereka mengajukan untuk disaring untuk dimasukkan ke dalam data DTKS dimulai dari wilayah, misalnya dari wilayahnya ya Bu ya, wilayah tempat tinggalnya. Nah, itu yang harus kuat disaringnya Bu. Kalau di kami itu apabila anak tersebut pegang kartu DTKS, kemudian data kita sandingkan dengan data Dapodik yang data DTKS yang sudah dikirim balik ke kita, anak tersebut mengupload datanya, kemudian masuk, ya itu sudah
bisa diterima gitu Bu, seperti itu. Nah, artinya Jadi kecurangan data itu sebetulnya ketika proses mereka mendapatkan DTKS-nya bagaimana gitu, kesertaan keluarga tidak mampunya gitu, karena yang kita gunakan sendiri programnya itu adalah data PKH dan data Prada kalau untuk daerah gitu Bu, ada bantuan jenis-jenisnya. baik, kalau berbicara tentang PPDB sendiri, ini sudah dimulaikah untuk wilayah Kota Cimahi sendiri, PPDB SD, SMP, SMA mungkin, Bu Heni? Kalau untuk SMA kan itu kewenangannya ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Iya. Tapi kurang lebih informasi yang saya dengar sih sudah mulai ya, sudah mau mulai. Tapi kalau untuk SD dan SMP serta TK kita akan mulai pada tanggal 10 Juni. 10 Juni kita mulai, kemudian berakhir itu rangkaian pendaftaran PPDB itu pada tanggal 12 Juli. Jadi kurang lebih 1 bulan seperti itu. Kita mulai dulu dengan zonasi, setelah zonasi selesai, SD SMP itu bareng ya, tanggalnya bareng. Kita mulai dengan zonasi, setelah zonasi selesai kita masuk ke afirmasi, jalur prestasi dan jalur pindah tugas orang tua. Nah, yang jalur afirmasi ini di dalamnya ada keluarga tidak mampu yang menggunakan data DTKS tadi gitu sebagai basisnya. Itu 15% kuotanya, Mbak. Ya, tadi Bu Heni katakan ada 4 jalur begitu ya yang bisa digunakan untuk PPDB di tahun 2024 ini. Zonasi, afirmasi, prestasi, dan pindah tugas orang tua begitu. Ini ada syarat-syarat ketentuan khusus dari 4 kategori ini atau memang sama aja nih syaratnya? Ada syarat umum, ada yang syarat khusus sesuai jalur. Kalau syarat umumnya itu kan kartu keluarga, kemudian keterangan lulus ya, kalau memang misal dari SD mau ke SMP gitu, dan dari SMP ke SMA juga sama, kartu keluarga, kemudian KTP orang tua, terus titik koordinat dari rumah ke sekolah yang dituju. Itu bisa di screenshot dari aplikasi yang ada di aplikasi pemetaan gitu, Mbak. Seperti itu. Itu syarat umumnya. Syarat khususnya ada syarat khususnya itu adalah ini, misalnya yang untuk jalur prestasi, dia mengupload raport 5 semester terakhir. Kemudian yang bersangkutan juga jalur prestasi sendiri ada 2 gitu ya, jalur prestasi akademis dan jalur prestasi non akademis. Yang untuk non akademis itu ini persyaratannya berbeda lagi ya, akademis dan non akademis ini. Kenapa? Untuk persyaratan prestasi akademis dan non akademis juga ini persyaratannya berbeda lagi ya, Ben ya? Yang akademis raport 5 semester terakhir. Kalau yang non akademis itu adalah sertifikat kejuaraan ya, atau kompetisi yang sudah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud gitu Bu, seperti itu. Dari Puspresnas. Jadi kita untuk jalur prestasi ini tidak menyelenggarakan seleksi lagi. Jadi seleksinya adalah seleksi dokumen saja. Termasuk juga untuk jalur pindah tugas orang tua begitu? Jalur pindah tugas orang tua syaratnya itu selain data tadi adalah surat pindah atau surat SK pindah ya dari orang tuanya. Misalnya pindah dari kota Bandung misalnya ke Cimahi, atau dari kabupaten lain lah ke Cimahi. Itu ada surat mutasi kan. Nah, itu digunakan itu harus diupload juga gitu. Seperti itu, dan itu umur surat pindah tugasnya itu sekurang-kurangnya setinggi-tingginya itu adalah 3 tahun. Jadi kalau di bawah di atas itu sudah tidak bisa lagi menggunakan jalur pindah tugas.
Bu Heni, 1 tahun, maaf, 1 tahun, bukan tahun 3 ya. tahun. Iya. Bu Heni, ada perbedaan nggak sih PPDB tahun 2024 dengan PPDB tahun kemarin di tahun 2023 nih? Perbedaannya itu ini mungkin Bu di dokumen persyaratan ya, yang kan ada, jadi ada Persesjen 47 tahun 2023. Persesjen itu mengatur lebih detail terkait persyaratan atau pelaksanaan PPDB yang sebelumnya sudah diatur di Permendikbud 1 tahun 2021. Itu, nah jadi lebih detailnya itu saya berikan contoh misalnya gini untuk kartu keluarga. Jadi kartu keluarga itu kan lebih sekarang itu lebih diatur, dalam arti kalau tahun kemarin misalnya pokoknya umur kakak itu 1 tahun sebelum pendaftaran kan gitu ya. Jadi misalnya sekarang pendaftaran PPDB 10 Juni, jadi 9 Juni itu umur kartu keluarganya sudah 1 tahun. Nah itu saja tanpa penjelasan lain kalau tahun kemarin. Nah tahun ini lebih dijelaskan lagi yang seperti apa gitu kartu keluarganya. Jadi kartu keluarga itu boleh mutasi, misalnya mutasi itu tidak hanya anak yang akan sekolah saja. Kalau tahun kemarin kan misalnya anak kita mau masuk di SMP 1. Nah, mereka menyertakan kartu keluarga dengan ada data famili lainnya gitu, Mbak. Di kartu keluarga yang dekat dengan sekolah. Kalau sekarang itu tidak bisa. Kalau pindah itu adalah pindah satu keluarga gitu. Sekarang nggak bisa nyempil-nyempil ya, Bu Heni ya? Nggak bisa. Harus satu keluarga pindah gitu. Jadi jadi akan dicek misalnya di kartu keluarga yang diupload itu misalnya nama bapaknya tuh Bapak A. Nah kita akan cek apakah di ijazahnya itu bapaknya masih A atau bukan gitu ya. Jadi mutasinya harus mutasi satu keluarga gitu. Kalau terjadi perbedaan harus ada penjelasan kenapa berbeda. Oh misalnya bapaknya meninggal misalnya, itu harus dibuktikan dengan akta kematian gitu atau surat keterangan meninggal. Itu kurang lebih seperti itu di antaranya. Baik. Mbak. Bu Heni, sejauh ini aduan atau keluhan apa sih yang biasanya terjadi ketika PPDB berlangsung nih? Ya, keluhannya itu kan adalah misalnya kenapa anak saya yang rumahnya lebih dekat daripada si B misalnya itu kok tidak diterima gitu. Itu kurang lebih seperti itu keluhan-keluhannya. Nah itu kita akan cek kembali Mbak. Pertama ya dari jarak, kita kan mengambil jarak itu garis lurus ya dari rumah ke sekolah. Nah kemudian juga itu satu, kemudian juga karena ini kuota sekolah ini terbatas, kita akan cek juga umur. Misalnya nih kalau SD itu syarat umur itu menjadi syarat utama, misalnya dari TK mau ke SD. Jadi ada anak yang umurnya 6,5 tahun dan umur 7 tahun. Jadi umur yang 7 tahun ini akan didahulukan walaupun rumahnya lebih jauh dari yang umur 6,5. Itu seperti itu. Pertimbangannya apa nih? Karena memang secara psikologis atau? Iya, diantaranya itu. Jadi umur 7 tahun ini adalah usia yang matang gitu ya untuk sekolah. Jadi yang 6,5 itu boleh masuk kalau yang 7 sudah tertampung semua gitu. Jadi pertimbangan kematangan anak, dan itu diatur juga dari regulasinya diatur seperti itu. Baik. Ini untuk PPDB tahun 2024 ini ada berapa sekolah, ada berapa SD dan SMP di Cimahi sendiri? Ya, untuk sekolahnya sendiri total negeri itu kan ada 16 ya. Ya, negeri ada 16, kalau SD itu kurang lebih ada 91 negeri gitu. Kalau dengan swasta negeri itu ada SD-nya ada 48, SD-nya itu 118. Itu negeri dan swasta di Kota Cimahi. Itu seperti itu, Mbak. Nah, semua untuk khususnya negeri kita
ya dengan swasta sebetulnya harapannya kita menyelenggarakan PPDB bersamaan. Cuma kan kadang-kadang teman-teman di swasta memang sudah membuka pendaftaran lebih awal ya, dan itu tidak apa-apa gitu, tidak masalah. Baik, terakhir Bu Heni, pesan atau himbauan kepada masyarakat, utamanya kepada orang tua berkaitan dengan PPDB tahun 2024 ini. Iya, jadi itu pesan dari kami sih kaitan dengan PPDB. Mari kita sama-sama melaksanakan PPDB dengan objektif dan transparan gitu ya. Objektif tanpa diskriminasi, juga transparan. Artinya kemudian juga kami berharap para orang tua peserta didik itu merubah pemikiran atau paradigma terkait sekolah negeri, dan menghilangkan pemikiran bahwa ini sekolah favorit gitu. Jadi tidak mengejar-ngejar sekolah-sekolah seperti itu, karena di Kota Cimahi insya Allah semuanya sudah bagus ya, termasuk juga sekolah swasta kita sudah dukung, kita fasilitasi dengan bantuan SPP gratis untuk anak tidak mampu yang datanya kita gunakan dari DTKS juga. Kemudian ada bantuan alat tulis, kemudian juga kita bantukan rehab atau bangunkan gedung sekolah, kemudian kita bantu alat peraga dan seterusnya, segala macam sarana prasarana pembelajaran itu kita bantu, baik yang sumber anggarannya dari APBD ataupun dari APBN seperti itu. Jadi jangan, paradigmanya mari kita rubah sama-sama, karena semua sekolah itu diupayakan dan insya Allah kualitasnya baik gitu, baik negeri maupun swasta, sehingga tidak muncul yang tadi kata Mbak disampaikan, ada yang ngoprek-ngoprek, iya, ada yang ngoprek-ngoprek DTKS gitu ya, yang memohon misalnya saya masukin dong sebagai yang data nyempil DTKS, gitu ya. Yang kita harapkan tidak terjadi lagi gitu. Baik, itu. Baik Bu Heni, terima kasih banyak sudah berbincang, berkenan berbincang bersama Pro 1 dari Bandung. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Perbincangan kami pendengar bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Dr. Anda Heni Tisaini, MP di Dialog Bandung pagi ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai membuat orang tua, khususnya orang tua calon siswa ini hektik begitu ya, banyak hal dipersiapkan, banyak waktu, bahkan mungkin untuk orang tua yang bekerja harus menyempatkan atau bahkan mengambil cuti terlebih dahulu untuk bisa mengurus pendaftaran putra-putrinya menjadi calon siswa di salah satu sekolah yang dituju, dan diharapkan bagaimana tentunya dampak dari banyak hal berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru. Kita akan berbincang bersama narasumber kita berkaitan dengan hal PPDB yang terjadi setiap tahunnya, kendala-kendalanya. Pro 1 terhubung bersama praktisi pendidikan Idris Apandi. Bandung pagi ini. Pak Idris, selamat pagi. Pak Idris, selamat pagi. Ya, Pak Idris, selamat pagi. Kami terputus hubungan telepon bersama Pak Idris Apandi,
selaku praktisi pendidikan, bagaimana dari kacamata seorang praktisi pendidikan berkaitan dengan PPDB, dimulai dengan penerimaan peserta didik baru dengan berbagai macam syarat, tadi juga dikatakan oleh Ibu Heni selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cimahi bahwa ada persyaratan-persyaratan tertentu berkaitan untuk siswa yang menjadi calon siswa pada PPDB tersebut. Berkaitankah dengan psikologisnya anak-anak dan lain hal sebagainya, bagaimana juga keriuhan dan kehektikan orang tua calon siswa untuk berjibaku begitu melakukan kegiatan PPDB sendiri. Kembali kami terhubung bersama Bapak Idris Apandi selaku praktisi pendidikan. Pak Idris, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Kabar baik Pak Idris pagi hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Berbicara tentang PPDB yang memang ini menjadi agenda atau program tahunan begitu. Dari kacamata Pak Idris selaku pengamat pendidikan, seperti apa PPDB tahun ini dibandingkan dengan PPDB di zaman-zaman baheula? Kalau zaman baheula tema ini seperti apa Pak Idris? Iya, PPDB selalu saja ramai setiap tahun ya. Heboh, Bu, ya. Selalu heboh ya. Selalu heboh. Menguras tenaga, menguras pikiran, menguras materi gitu ya. Isu yang seksi untuk diperdebatkan ya, atau didiskusikan gitu Ibu ya. Nah, kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun PPDB ini memang selalu muncul permasalahan. Selalu ada aja masalahnya. Ya, meskipun SOP sudah terus diperbaiki ya, prosedur operasional standar dievaluasi, dikaji ya setiap tahun, itu kan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, tetapi karena ya itu ada hal-hal yang selalu muncul gitu ya, sehingga pos-pos itu ya hanya sebatas administrasi pada akhirnya begitu ya, karena ada dalam tanda petik ya kepentingan yang masuk dari pihak tertentu. Jadi kita ketahui bahwa PPDB ini ada beberapa jalur kan, ada zonasi ya, ada afirmasi, prestasi, ada jalur perpindahan orang tua begitu ya. Tetapi ya itu tadi selalu muncul ada ketidakpuasan, muncul data-data yang ujug-ujug begitu ya. Si ujug-ujug ini ya yang selalu datang ya. Sehingga memunculkan berbagai macam masalah ya. Nah, halo? Iya, silakan. Karena itu sebenarnya pemerintah pusat ya melalui Kemendikbudristek ini sudah memunculkan atau melahirkan regulasi ya. Dari mulai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 ya, tentang PPDB di taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah kejuruan. Terus berikutnya di tahun 2023 ada peraturan ya dalam bentuk surat keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 47 tahun 2023. Di situ sudah diatur lebih detail lagi ya terkait dengan zonasi. Ya, karena suka ramai nih masalah zonasi ya. Apalagi misalnya ada persebaran sekolah yang tidak proporsional antara satu daerah atau satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Terus juga sekolah-sekolah yang berada di perbatasan dengan daerah yang lain ya. Nah, ini yang sering muncul ya, sehingga di perception ini lebih detail lagi sebenarnya terkait dengan bagaimana simulasi untuk penghitungan koordinat zonasi. Ya, termasuk juga perbaikan dalam hal jalur afirmasi ya, perpindahan orang tua ya, terus juga dalam hal disabilitas dan lain sebagainya. Terus terkait kuota ya, ini sebenarnya ini sudah cukup baik ya. Terus juga di daerah ditindaklanjuti dengan adanya pedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau juga oleh dinas pendidikan ya. Nah, jadi
ini adalah sebuah upaya yang perlu kita dukung bersama. Ya, tapi itu tadi gitu. Kadang ada kalanya muncul data-data yang ujuk-ujuk gitu ya. Si ujuk-ujuk ini ya. Ya, datang ujuk-ujuk begitu saja. Dan hari ini kalau kita lihat di dialognya kan terkait dengan BTKS ya. BTKS ini kan kaitannya dengan jalur afirmasi gitu. Ya, jalur afirmasi. Celah untuk penyalahgunaannya juga besar sekali mungkin ya. Dan kalau saya lihat terkait dengan BTKS ini kan tidak lepas dari data pengajuan dari kelurahan gitu ya, dari desa, ya. Dan itu saya kira perlu perlu ada komitmen bersama gitu, ya. Karena kalau data itu sudah muncul, tadi saya dengar juga dari Bu Sekdis ya, ketika data-data itu sudah diupload, dinas pendidikan atau juga sekolah kan tidak bisa berbuat lebih lanjut lagi karena dianggap data itu sudah fix gitu, ya sudah fix, sudah benar. Oleh karena itu saya kira saringan pertamanya harus di tingkat kelurahan, tingkat desa, RT, RW gitu, ya. Saya juga tadi sambil menunggu wawancara nanya dulu nih ke salah satu perangkat desa gitu ya. Saya nanya kalau di desa itu biasa bisa kalau pemerintah desa itu terlibat dalam pengajuan DTKS atau langsung data dari pusat kata saya itu. Dia menjawab bahwa data itu dari desa pengajuannya atau dari kelurahan melalui operator. Karena mungkin tidak ujuk-ujuk, tidak khususnya dinas sosial itu hanya mengupload. Ya. Jadi ini saya kira ini perlu kesadaran bersama ya dari berbagai unsur. Jangan sampai dalam konteks PPDB ini selalu saja pihak dinas pendidikan atau pihak sekolah yang selalu jadi pihak yang paling tertuduh lah. Kalau ada masalah. Ya, padahal distrik ataupun sekolah tidak tahu apa-apa ya terkait dengan data PKH misalnya. Itu karena sudah ada di datanya dan secara normatif ya kami melihat itu sudah memenuhi persyaratan misalnya ya. Jadi saya kira ini perlu ada duduk bersama ya dari berbagai pihak ketika jelang PPDB ini, apalagi dikaitkan dengan PPDB yang harapannya PPDB yang berintegritas, PPDB yang objektif, transparan dan berkeadilan. Jangan sampai intinya gini, jangan sampai ada warga yang haknya direbut oleh warga yang lain yang sebenarnya tidak berhak. Itu saya kira menjadi satu presiden buruk ya di dalam setiap penyelenggaraan PPDB. Dan pola pikir masyarakat itu harus diubah gitu ya. Tapi kalau merubah PR pola pikir masyarakat ini agak berat PR-nya ya, Pak Idris ya? Ya, pola pikir masyarakat kan harus diubah melalui edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingannya, termasuk juga para pengurus di wilayah, di RT, di RW, di desa, kelurahan, kecamatan, gitu kan, bahwa yang namanya sekolah di mana saja pada dasarnya sama saja, ya. Apalagi kita pun tidak memungkiri gitu ya, sekarang berbagai upaya juga sudah cukup banyak dilakukan, pengadaan sarana prasarana itu kan, meskipun tentunya atau belum mencapai hasil yang diharapkan. Peningkatan mutu guru semua sama, di sekolah guru harus sertifikasi, ya. Guru sekarang kalau dalam konteks kurikulum Merdeka disarankan mengakses PMM, pelatihan mandiri itu ya, praktek kurikulum lah ya, platform Merdeka Mengajar, semua sama, mau negeri maupun swasta. Jadi sebenarnya pola pikir atau paradigma sekolah favorit dan favorit ini harus semakin dihilangkan, karena pada dasarnya semua sekolah sama dan swasta pun saya kira juga memiliki kepentingan yang sama, memiliki komitmen yang sama untuk sama-sama memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Artinya semua pihak ini bisa komitmen terhadap peraturan yang ada gitu ya. Mari kita jaga marwah ya, mari kita jaga integritas dari PPDB ini ya. Dan juga
ya apa namanya, ya mohon maaf gitu. Kadang-kadang kan ini bicaranya oknum ya Bu ya. Oknum ya, oknum tertentu yang mencoba mempengaruhi sistem, yang mencoba mempengaruhi kepala sekolah ya. Saya kadang-kadang kasihan juga kepada kepala sekolah yang berada pada posisi yang dilematis begitu. Di satu sisi mereka harus harus taat, harus patuh ya, harus berpedoman kepada pos yang ada. Tapi selalu ada pesan-pesan sponsor. Nah ini yang membuat posisi kepala sekolah jadi dilematis. Ya, ditindaklanjuti bagaimana, tidak ditindaklanjuti bagaimana. Karena kadang-kadang ya oknum-oknum ini ya ada yang mengandalkan pendekatan pribadi ya. Ada yang mengandalkan pendekatan sosiologis gitu, bahkan pendekatan struktural. Jadi saya kira ini semua harus memiliki komitmen yang sama lah ya untuk bisa melahirkan sebuah PPDB yang tadi ya berintegritas, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Saya kira itu. Baik, Pak Idris, ketika berbicara bahwa sistemnya sudah ada, jelas aturannya sudah ada. Ini tapi masih muncul terkadang muncul ambisi orang tua, pokoknya anak saya harus masuk sekolah favorit gimana pun caranya. Ini berpengaruh terhadap psikologi si anak sendiri, atau mungkin ada pola didik yang secara tidak langsung diterapkan, pola didik kurang tepat begitu ya, diterapkan terhadap anak. Pokoknya kamu harus masuk sini, apapun caranya akan dilakukan. Ini Pak Idris memandang ini seperti apa? Ya, ini kan sebenarnya presiden buruk ya. Yang terjadi. Jadi orang tua pun, saya bisa memahami keinginan orang tua. Setiap orang tua pada dasarnya kan ingin memberikan layanan pendidikan yang bagus kepada anaknya. Ya Bu ya. Setiap orang tua itu pasti ingin memberikan layanan yang berkualitas, ingin anaknya kompeten gitu ya, sehingga dia memaksakan pokoknya anak saya harus masuk ke sekolah favorit. Walaupun kadang-kadang sekolah favorit itu juga di luar zonasi tempat tinggalnya itu. Iya, bahkan si anak belum tentu mampu nih untuk mengikuti dan mengejar. Maka muncullah rekayasa kartu keluarga itu kan. Ya itu karena dia terdorong oleh ambisi untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Oleh karena itu saya kira ini juga harus kita perbaiki, harus kita edukasi. Itu kalau dalam konteks ya moral gitu kan, itu kan juga pelanggaran norma gitu. Terus dalam konteks anak, kasihan juga ke anaknya. Ya, ini sebenarnya yang mau sekolah itu orang tuanya atau anaknya. Itu bisa jadi tekanan tersendiri kepada anak itu gitu kan. Ya. Nah, sekarang makanya saya kira setiap sekolah ya juga ini harus memicu diri untuk bisa menunjukkan bahwa sekolah kami ini juga berkualitas loh gitu. Sekolah kami ini juga layak untuk diperhitungkan loh gitu. Ya, image sekolah kami yang dulu seperti apa sekarang sudah berubah loh gitu. Jadi saya kira ini perlu di satu sisi orang tua diedukasi ya bahwa setiap sekolah pada dasarnya sama. Di sisi lain sekolah juga harus terus memacu diri untuk meningkatkan kualitasnya. Di sisi lain juga pemerintah harus bisa memberikan layanan, ya memberikan jaminan bahwa setiap sekolahnya, setiap sekolah yang ada di daerah itu memang berkualitas. Ya, oleh karena itu pembinaan, pengawasan, pengadaan sarana prasarana, ya juga harus diberikan ke setiap sekolah. Ini kan dalam rangka memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Ya, jadi seperti itu saya kira. Ya, sehingga ini bisa terjadi sinergi berjalan bersama pembangunan sarana prasarana, penguatan sistem, penguatan kapasitas sumber daya manusia gitu kan. Sehingga sedikit demi sedikit ya pola pikir sekolah favorit dan favorit, orang tua yang masih memaksakan anak didiknya ke sekolah tertentu sedikit demi sedikit hilang begitu. Ya, baik. Terakhir Pak Idris, berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati hari ini, tentunya harapan kita dunia pendidikan Indonesia juga bangkit begitu ya dari ketertinggalan dan keterpurukan di apa yang ingin disampaikan oleh Pak Idris sendiri untuk Hari Kebangkitan Nasional ini dari kacamata dunia pendidikan sendiri. Ya, saya kira ini momentum yang sangat tepat ya. Jadi dunia pendidikan ini adalah dunia yang sangat vital ya. Dunia yang memang menjadi ujung tombak kemajuan bangsa begitu.
Nah, terkait dengan hal itu, maka saya mengajak ke seluruh elemen, para pelaku pendidikan, ya, para praktisi, ya, pendidik dan tenaga kependidikan, Bapak Ibu guru di sekolah sebagai ujung tombak. Ayo, mari kita lakukan yang terbaik, ya, untuk anak didik kita, ya, lakukan sekemampuan kita, ya. Jadilah guru yang hadir di hati setiap peserta didik. Jadilah guru yang memang kehadirannya itu dirindukan. Jadilah guru yang memang bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan dan juga sumber keteladanan bagi anak didik kita. Ya, mari bergerak dan berdampak melalui jalur pendidikan sehingga harapan Indonesia emas, ya, harapan lahirnya generasi muda yang berkualitas, yang kompeten, yang kompetitif di era global ini bisa terwujud, ya. Dan saya kira momentum ini menjadi hal yang tepat sekali untuk bagi kita semua, ya, momentum Hari Kebangkitan Nasional juga sekarang dalam masa PPDB, ya. Ini mari bangun dunia pendidikan ini secara bergotong royong, bergerak bersama, diantaranya adalah dengan menjaga marwah proses PPDB ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu, Bu Widya. Iya, baik Pak Idris, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan selamat pagi Pak Idris. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi pendidikan Idris Apandi di Dialog Bandung pagi ini. Bandung pagi ini. Bersama Idris Apandi selaku praktisi pendidikan, pendengar menutup rangkaian Dialog Bandung pagi ini Senin 20 Mei 2024. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bandung. Kami percaya bahwa komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia